Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Di video yang kemarin saya membahas tentang perbedaan tingkat bahayanya antara Panther yang asap putih, asap knalpot putih tetapi tidak ngobros kompresi atau ngobrosnya cuma sedikit, dengan mesin Panther yang ngobrosnya itu banyak, ngobros kompresi itu banyak, asap keluar dari dipstick banyak, dan uli juga ikut keluar dari situ, tetapi asap knalpot tetap hitam. Dan yang lebih berbahaya mana kemarin sudah saya ceritakan. Nah, sekarang saya menurunkan mesin yang saya ceritakan tadi, yang mesinnya bocor kompresi sedikit tetapi asap putih, asap tebal putih dan knalpot basah. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di video ini akan saya jelaskan dan kita lakukan pengukuran tentang kondisi ring shaker dan kondisi linernya. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan video berikut ini supaya tidak penasaran. Seperti inilah teman-teman yang saya maksud. Ini mobil ini asap buangan kompresi atau kebutuhan kompresi ini sangat sedikit, tipis sekali. Nah, tetapi asap knalpotnya sangat tebal, putih warnanya. Gas RPM tinggi. Gas banter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jauh, banter, los. Nah, ini asap putih. Asap putih tapi tidak pedas. Nah, kalau asap putih tidak pedas seperti ini berarti adalah ciri dari oli yang kebakar. Sekarang kita buktikan teman-teman. Ini mesin kita turunkan dan nanti akan kita periksa per seker itu aus yang bagian mana, apakah per seker kompresi atau per seker oli, dan juga slick labnya bagaimana kok oli bisa sampai terbakar. Nah, ini mesinnya telah kita turunkan teman-teman, telah kita bongkar, nanti akan kita teliti-teliti. Ini agak ada kelainan di bloknya, ini ada warna agak kecoklatan dikit. Ini pertanda kompresi udah mulai menyeberang karena pak cylinder head yang udah lama. Kalau linernya ini masih bagus, bagian bawahnya masih oke, masih bagus, cuma bagian atas saja ini agak aus sedikit. Ini ada warna coklat, ini adalah kompresi yang menyeberang. Ini mulai menyeberang, tapi pak cylinder head belum putus, cuma kompresinya mulai menyeberang antar silinder dikarenakan paknya yang udah tua kalau seperti ini. Ini mesin Panther 25 kemarin yang asapnya putih tapi kompresinya bocornya cuma sedikit, tetapi asap putihnya tebal. Sekarang mari kita periksa kenapa kok bisa asapnya putih dan tebal padahal kompresinya cuma sedikit. Nah, sekarang ini mari kita perbandingkan. Ini adalah ring shaker yang baru. Ini ada ring shaker yang baru beli kemarin, dan ini adalah ring shaker yang lama. Sekarang karena kita fokus pada oli yang terbakar, jadi yang kita lakukan pengukuran terlebih dulu adalah berapakah perbedaan gap antara ring shaker oli yang baru dan ring shaker oli bekas. Mari kita ukur. Ini adalah ring shaker oli bekas. Mari kita pasang di sini. Terus kita lakukan pengukuran. Karena posisinya di sini ya teman-teman. Berarti posisi ring shaker oli ini di sini. Posisi ring shaker oli ini ada di sini. Dan berapakah gap dari ring shaker oli ini? Mari kita mulai pengukuran dari 40 ya. Coba mulai dari 40. Ini 40 kita masukkan sini. Nah, kolobok kocak berarti di atasnya coba 50. 50 masih kocak juga. Coba 60 masih kocak juga. 70 masih kocak juga. 80 kocak.
90 masih kocak teman-teman. Jadi ini memang per sekernya kocak, 90 masih kocak ini. Berarti ini 1 mili lah gapnya. Makanya uli itu bisa terbawa ke ruang bakar karena gapnya di atas 90. Coba kita masukkan fuller yang ukuran 1 mm. 1 mm saja masih masuk ini. Ini 1 mm masuk ya teman-teman. Ya 1 mm tepat ini. Jadi celahnya ini memang lebar ya, 1 mm. Maka dari itu kasus ngobos itu bermacam-macam. Ada yang ngobosnya berseker uli dan ngobosnya berseker kompresi. Nah ini kalau ring seker uli ini terukur gapnya 1 mm. Coba kita yang baru ya, yang baru kita ukur. Ini kita ukur ring seker yang baru, kita posisikan sama dengan tadi. Ternyata ring seker baru ini celahnya sangat rapat ya, rapat banget, rapat sekali. Ring seker uli itu kerapatannya nggak sama gapnya dengan ring seker kompresi. Kalau ring seker uli ini mari kita ukur celahnya berapa, dimulai dari 0,15. Masuk 0,25. Ya ternyata gapnya ring seker uli yang baru ini 0,25, sedangkan yang tadi ring seker uli tadi yang bekas ukurannya gapnya 1 mili. Maka dari itu uli naik dan kebakar itu karena itu. Coba ini 0,25 kita masukkan 0,30 gimana? Oh 0,30 masuk, 0,30 masuk, 0,30 masuk, 0,40 coba, 0,40 nggak masuk. Berarti gapnya, gap ring seker uli ini 0,30. Gap ring seker uli yang baru 0,30, sedangkan yang lama 1 mm. Itu gapnya, maka itu ngebul, mesinnya ngebul. Terus kita coba sekarang ring seker kompresi. Kita ukur ring seker kompresi, kita posisikan di sini karena kompresi itu kan posisinya di atas, jadi kita posisikan di sini. Ring seker uli kita masukkan fuller 0,70 masuk. Berarti keausan ring seker kompresi ini lebih sedikit daripada keausan ring seker uli. Ring seker uli gapnya 1, pada standarnya yang baru 0,30. Nah ring seker kompresi ini terukur 0,70, padahal standarnya ini 0,40. Coba yang baru, kita ukur yang baru. Ini agak kita posisikan di sebelah dalam ya teman-teman ya. Jadi kita posisikan di sebelah yang belum terkena keausan. Nanti linernya belum begitu aus karena kita ingin mengetahui standarnya seberapa.
Ya, ring shaker yang baru ukurannya 0,40 teman-teman ya. Jadi gap ring shaker kompresi yang baru ini kita ukur, ini ketemunya 0,40. Terus yang bekas tadi 0,70. Berarti memang benar keausan ring shaker kompresi ini sedikit terpautnya sama antara baru dan bekas, sedangkan ring shaker oli terpautnya sangat jauh sekali karena yang standar 0,30 sedangkan yang bekas 0,01 mm. Itulah menyebabkan mesinnya ngebul ya, seperti itu. Jadi ini adalah analisa sementara. Besok akan kita lakukan pembalikan boring. Ini boringnya masih bagus teman-teman, yang bagian bawah ini masih utuh. Jadi ini kita balik saja untuk menyempurnakan pekerjaan. Sebenarnya tidak dibalik pun nggak masalah, tapi saya kurang puas karena memang yang agak atas ini agak gentong sedikit ya. Jadi ini lebih baik kita balik saja biar pekerjaan bisa menjadi sempurna. Dari seal clamp-nya ini, kalau seal clamp-nya ini ya harus diganti juga, walaupun sebenarnya tidak mati atau tidak keras, karena kerusakan dari seal clamp ini ada dua macam. Pertama emang agak lobok, dan kedua keras. Ini ya lobok juga tapi nggak keras, masih empuk karetnya, belum mati tapi emang agak lobok, jadi perlu diganti. Jadi analisa saya mengapa mobil ini asapnya putih sedangkan bocor kompresi sedikit, ini karena satu, tersangka utama pershakernya itu aus parah yang bagian ring shaker oli, sedangkan seal clamp-nya nah ini juga rusak, jadi kita ganti sekalian nanti.